Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan semangat dalam beraktivitas. Baik kawan pajak, berjumpa kembali bersama saya Dita dan rekan saya Erwin, fungsional penyuluh pajak dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1 dalam acara Pintas Podcast KPP Tanah Abang 1, sebuah kanal yang menyediakan berbagai macam informasi mengenai perpajakan untuk kawan pajak semuanya. Baik kawan pajak, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai suatu topik. Nah, jangan lupa terus saksikan ya. Nah, kawan pajak dan juga Kak Erwin semuanya, seiring dengan adanya perkembangan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak senantiasa untuk melakukan perbaikan dalam layanan perpajakan. Hal tersebut berfungsi ataupun bermanfaat untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan hak dan juga kewajiban perpajakannya, serta untuk meningkatkan layanan kepada pemangku kepentingan. Nah, salah satu layanan tersebut adalah IPBK atau pemindah bukuan secara elektronik. Nah, sebelum kita masuk atau kita ngobrol-ngobrol nih Kak Erwin, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan IPBK itu? Oke. Nah, sebenarnya IPBK itu adalah permohonan pemindah bukuan secara elektronik ya Kak Dita ya. Betul. Nah, sebelum kita berbicara mengenai IPBK, kita harus mengetahui dulu apa definisi dari IPBK atau pemindah bukuan itu sendiri. Nah, pemindah bukuan atau PBK adalah suatu proses memindah bukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak sesuai dengan yang sesuai. Nah, dalam hal kenapa bisa dilakukan pemindah bukuan? Karena ada kesalahan pembayaran ataupun penyetoran. Nah, untuk pengajuannya itu dilakukan ke Direktorat Pajak melalui KPP terdaftar. Nah, untuk pengajuannya saat ini permohonan pemindah bukuan itu bisa dilakukan dengan dua cara menurut saya ini Kak Dita ya. Yang pertama dilakukan secara langsung datang ke KPP atau juga melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman Kak Dita. Baik, KPP terdaftar atau KPP tempat pembayaran diadministrasikan nih Kak Erwin? Di KPP tempat pembayaran tersebut diadministrasikan Kak Dita. Oke, baik. Nah, selain itu, karena kan tadi sudah ada dua kanal ya Kak Dita ya, dari melalui secara langsung atau juga melalui pos. Nah, di sini seperti disampaikan Kak Dita tadi di awal, untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak, maka DJP menyediakan salah satu kanal alternatif yang baru Kak Dita, yaitu pemindah bukuan secara elektronik yang disebut IPBK. Nah, IPBK sendiri merupakan aplikasi penyampaian permohonan pemindah bukuan secara elektronik yang sudah tersedia di situs web.pajak.go.id. Nah, ini sebagai salah satu alternatif dalam cara penyampaian surat permohonan pemindah bukuan Kak Dita. Oke, berarti selain dapat disampaikan secara langsung dan pos ataupun tadi jasa ekspedisi, sekarang dibuka untuk secara online ya melalui IPBK ini. Ya, jadi betul Kak Dita, dibuka secara online melalui kanal IPBK tadi. Jadi diharapkan permohonannya ke depannya bisa bersifat paperless dan kawan pajak tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak atau KPP untuk mengajukan permohonan PBK. Nah, untuk layanan IPBK sendiri sudah lama Kak Dita. Oh, sudah lama ya? Itu sudah disediakan dari tahun 2022. Dan terus diperbaharui agar dapat mengakomodir dari kebutuhan dari kawan pajak sekalian. Untuk saat ini IPBK-nya yang ada adalah versi 2.0. Oke, berarti memang ini ya sudah cukup lama juga ya sebenarnya ya? Iya, nah tadi kan walaupun sudah cukup lama, mungkin kawan pajak di sini masih bingung ya cara menampilkan atau cara menunjukkan fitur IPBK itu bagaimana ya Kak Dita ya. Tadi kan sempat saya jelaskan untuk fitur IPBK sendiri ada di web pajak.go.id. Namun kan web pajak.go.id kan gede ya, banyak. Itu caranya penampilannya cara menampilkan fitur IPBK sendiri bagaimana Kak Dita? Oke, baik kawan pajak semuanya, nanti untuk mengakses IPBK sendiri, nanti kawan pajak dapat menggunakan DJP online seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Erwin ya. Caranya nih untuk kawan pajak yang pertama kali menggunakan harus mengaktifkan fiturnya dulu, gitu ya. Nanti kawan pajak silahkan buka untuk DJP online-nya bisa melalui www.djponline.pajak.go.id atau bisa juga melalui www.pajak.go.id. Nah, silakan nanti login dulu nih Kak Erwin. Pertama kali login menggunakan NIK atau NPWP, kemudian nanti silakan masukkan kode atau kata sandinya, passwordnya, dan juga kode keamanan ataupun captcha-nya.
Nah, nanti setelah login, kawan pajak silakan masuk ke menu profil dulu. Kemudian nanti silakan pilih untuk aktivasi fitur dan juga nanti di checklist bagian IPBK. Jadi nanti di situ ada beberapa pilihan, silakan dipilih atau di checklist atau dicentang gitu ya, bagian IPBK. Nah, setelah itu kawan pajak nanti bisa menggunakan fitur IPBK. Nanti untuk masuk ke IPBK-nya sendiri, nanti masuk melalui menu layanan, kemudian pilih IPBK Kak Erwin. Ada menu IPBK di situ ya nanti Betul. muncul. Nah, setelah kawan pajak masuk ke menu IPBK, nanti ada 4 menu yang bisa kawan pajak manfaatkan. Nah, kita akan bahas ya satu persatu ya Kak Erwin ya. Yang pertama adalah menu dashboard. Nah, menu dashboard ini nanti akan menampilkan daftar permohonan PBK ataupun pemindah bukuan yang telah selesai untuk diproses nih, baik disetujui maupun ditolak. Jadi bisa dilihat ya. Betul. Dan juga selain itu berisi juga profil singkat dari wajib pajak. Ya, kemudian nanti di menu ini kawan pajak juga bisa untuk melihat bukti penerimaan surat atau BPS-nya. Kemudian bisa juga mencetak permohonannya, kemudian melihat ringkasan dari hasil PBK-nya dan juga mencetak produk hukum PBK. Jadi nggak perlu nunggu surat bukti PBK-nya datang ya Kak Dita? Iya betul, bisa dilakukan secara mandiri di situ. Itu menu pertama, menu dashboard. Menu dashboard ya di situ ya. Kemudian menu yang kedua adalah menu permohonan. Nah, menu permohonan ini digunakan tentu saja sesuai dengan judulnya ya, untuk mengajukan permohonan pemindah bukuan atau berisi formulirnya nanti. Nanti kawan pajak bisa mengisi melalui menu permohonan ini gitu. Kemudian untuk menu yang ketiga adalah menu monitoring. Nah, sesuai dengan judulnya juga, monitoring itu bisa digunakan oleh kawan pajak untuk melakukan pemantauan ataupun monitoring atas permohonan pemindah bukuan yang sudah diajukan melalui kanal elektronik nih sebelumnya. Berarti bisa dicek ya udah sampai mana nih prosesnya. Betul, jadi bisa dicek secara mandiri kira-kira sudah sampai mana nih proses yang saya ajukan ini gitu PBK-nya. Kemudian menu yang terakhir adalah menu konfirmasi. Nah, menu konfirmasi ini bisa digunakan oleh kawan pajak untuk melakukan konfirmasi atas validitas dari produk hukum hasil pemindah bukuan yang diterbitkan oleh KPP. Jadi misalnya kawan pajak dapat bukti PBK ya atau hasil produk hukumnya, Anda bisa dicek ke validitasannya melalui menu konfirmasi ini nih Kak Erwin. Bener nggak gitu ya? Betul gitu. Nah, itu tadi sekilas ya ada 4 menu yang di PBK, IPBK. IPBK ya. Betul. Nah, sekarang nih tadi kan sudah ada satu menu permohonan. Nah, kira-kira caranya gimana nih Kak Erwin untuk bisa memanfaatkan ataupun mengajukan permohonan IPBK ini? Nah, tadi setelah dijelaskan menu-menu apa saja yang ada di menu IPBK. Nah, sekarang tata caranya untuk mengajukan permohonan pemindah bukuan ya. Yang pertama pastinya kita login dulu ke DJP online, lalu kita masuk ke menu layanan, lalu dipilih menu IPBK-nya, lalu dipilih menu permohonan. Nah, setelah itu diketik NTPN atau bukti PBK nomor yang biasanya NTPN adalah nomor tanda penerima negara ya, yang ada di bukti penerimaan negara yang dapat dari bank atau dari kantor pos, nanti diketikkan di situ. Atau jika pemindah bukuannya berasal dari bukti pemindah bukuan juga, bisa diketik bukti pemindah bukuannya, lalu diklik tombol cari di sebelah kanannya Kak Dita. Nah, lalu setelah muncul kode keamanan, silakan dimasukkan kode keamanan, lalu diklik lanjutkan. Nah, setelah itu pembayaran yang dapat dilakukan pemindah bukuan itu akan dilakukan pemindah bukuan tadi yang tadi dimasukkan NTP-nya tadi dilakukan validasi secara sistem Kak Dita. Itu apa aja tuh kira-kira yang divalidasi oleh sistem? Ya, yang pertama pastinya benar nggak nih pembayarannya sesuai dengan pemilik yang mengajukan pemindah bukuan atau pemilik pembayaran. Lalu yang kedua belum dilakukan dalam permohonan penelitian formal PPHTB atau pajak penghasilan tanah dan atau bangunan. Lalu yang ketiga, yang pasti itu adalah belum pernah digunakan dalam pembayaran, baik e-faktur, e-bupot pasal 2326, e-bupot unifikasi maupun e-bupot instansi pemerintah Kak Dita. Lalu yang keempat, pastinya itu masih memiliki nilai sisa pembayaran jika sebelumnya hanya sebagian pembayaran yang dipindah bukukan. Jadi misalnya
nilai nominalnya 10.000 yang dipindahkan 5.000 masih ada sisanya 5.000 itu Oke, masih ada sisanya. Masih ada sisanya. Lalu juga bukan merupakan pembayaran dengan kombinasi kode akun pajak dan kode jenis setoran 41127, 427, 41128, 427, 411128, 428, lalu juga kode jenis setoran yang depannya 3 dan 5 Kak Dita. Oke. Nah, jika memang semuanya sudah valid, maka sistem akan menampilkan detail data yang sudah divalidasi tadi. Nah, selanjutnya dapat dilakukan mengisi langkah selanjutnya, yaitu mengisi tujuan pemindah bukuannya. Nah, setelah semua diisi, bisa diisikan nomor HP dan nomor alamat email yang bisa dihubungi jika memang nanti ada permohonan PPK-nya perlu diklarifikasi lagi atau dikonfirmasi oleh petugas. Oke, tadi sempat disinggung nih menginput data tujuan PBK. Betul. Nah, itu apa saja nih yang diinput, Kak Ya, Erwin? di data tujuannya itu bisa diinput pertama NPWP, nama dan alamat tujuan pemindah bukuan. Oke. Lalu nominal pembayaran yang akan dipindah bukukan. Lalu kode akun pajak tujuannya dan kode jenis setorannya tujuannya juga. Lalu juga nomor objek pajak ini opsional Kak Dita, karena hanya beberapa saja, yaitu misalnya 41128, 402 atau mungkin yang 403 mungkin ya. Lalu yang ke-6 juga nomor ketetapan, itu juga opsional. Ini dilakukan jika tujuan pemindah bukuan dilakukan pembayaran ketetapan. Itu kode jenisnya yang depannya 3. 3 ya. Oke. Kemudian apa lagi nih? Oke, lalu yang selanjutnya adalah memilih masa pajak tujuan pemindah bukuan. Bisa dipilih antara masa Januari sampai dengan Desember Ya. Lalu diisikan tahun pajaknya, lalu alasan pemindah bukuan itu bisa diinputkan dengan maksimal 4.000 karakter. Oke. Lalu juga perlu mengunggah dokumen pendukung permohonan pemindah bukuan Kak Dita. Nah, ini untuk ukuran maksimalnya itu 2 MB 2 MB. dengan formatnya berbentuknya PDF. Oke, lalu ya bentuknya PDF. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk mencentang persetujuan untuk mengajukan PPK. Ada pernyataannya di situ ada ya. Ada pernyataan di situ Kak Dita. Jika sudah dicentang dan di checklist, maka bisa diklik simpan. Oke, setelah itu apa aja nih? Setelah diklik simpan. Nah, setelah diklik simpan Kak Dita, nanti akan muncul ringkasan permohonan pemindah bukuan. Nanti dicek dulu nih, udah benar atau belum isiannya. Yang diinput sebelumnya. Betul. Ya. Oke. Nah, jangan sampai keliru. Jika memang keliru, ya nanti bisa diedit dulu, baru dikirimkan lagi. Nah, setelah dipastikan isian datanya benar, selanjutnya bisa ke tahapan autentifikasi atau mengirimkannya Kak Dita. Nah, untuk autentifikasi ini ada 2 macam Kak Dita. Ada 2 macam apa saja nih, Kak Yang Erwin? pertama bisa melalui kode verifikasi yang dikirim melalui email. Nah, emailnya yang email terdaftar di DJP online ya. Oke. Nah, lalu ada tombol klik di sini, silakan diklik di sini, nanti akan mengirimkan kode verifikasi ke email. Nanti dicek ya. Dicek emailnya, lalu kode verifikasi yang ada di email diinputkan di kotak yang ada di permohonannya. Lalu yang kedua bisa menggunakan sertifikat elektronik Kak Dita. Nanti sertifikat elektroniknya mungkin kawan pajak yang sudah menggunakan e-bupot unifikasi atau juga sudah menggunakan e-faktur, nanti juga sudah mempunyai sertifikat elektronik. Nah, ini bisa digunakan dalam melakukan autentifikasi. Nah, setelah di-upload sertifikat elektroniknya, silakan diisi passphrase-nya, lalu tinggal diklik selanjutnya Kak Dita. Oke, berarti tadi memilih satu dari 2 pilihan ya, boleh salah satu ya. Iya, betul. Nah, jika memang sudah diupload semua, ini juga nyentang satu lagi Kak Dita. Itu ada pernyataan bahwa memang yakin bahwa pemindah bukuannya telah benar dan sesuai. Nah, selanjutnya jika sudah yakin, kawan pajak bisa langsung mengirimkan permohonannya, atau juga jika memang kawan pajak belum ingin mengirimkan, bisa diklik simpan draftnya. Oh, ada simpan draftnya ya? Simpan draftnya. Nanti ketika sudah form udah oke, bisa di-upload, baru disubmit untuk permohonannya Kak Dita. Oh, jadi kalau misalnya kira-kira mungkin waktu mengisi ada keperluan gitu ya, bisa simpan draft dulu ya, tidak diselesaikan saat itu. Nanti ketika login lagi ada notifikasi ya. Oh gitu. Notifikasi muncul ada permintaan bukuan yang belum diselesaikan. Oke. Berarti cukup memudahkan juga ya, mungkin untuk kawan pajak yang belum bisa mensubmit pada saat itu juga. Nah, tadi kan kita sudah selesai ya Kak Dita dalam mengajukan permohonan pemindah bukuan nih. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan kawan pajak dalam melakukan
ngecek nih permohonannya permohonan PPK-nya gimana nih prosesnya nih sudah sampai mana gitu, bisa ya Kak Dita ya? Bisa Kak Erwin. Nah, tadi sempat disinggung juga ya betul. di di sebelumnya bahwa memang kawan pajak bisa untuk melakukan pemantauan secara mandiri atau kita sebutnya istilahnya melakukan monitoring nih istilah kerennya ya. Nah, caranya gimana? Nanti caranya adalah kawan pajak silahkan masuk ke menu monitoring ya, sesuai dengan judulnya pastinya. Nah, di situ nanti ada beberapa submenu lagi yang bisa digunakan oleh kawan pajak. Yang pertama nih, ada menu status. Nah, menu status itu nanti menunjukkan apakah permohonannya itu statusnya sedang diproses, kemudian disetujui atau ditolak nih Kak Erwin. Dicek di situ ya? Betul, itu di submenu status. Kemudian ada juga submenu untuk lihat BPS. Nah, lihat BPS ini nanti menampilkan bukti penerimaan surat ataupun BPS dari permohonan PBK. Jadi di situ nanti ada pilihan unduh. Iya, ataupun cetak BPS. Seperti itu. Nah, kemudian nanti bisa juga kawan pajak melalui submenu cetak permohonan. Nah, di situ akan menampilkan formulir permohonan pemindah bukuan yang sebelumnya sudah diinput. Jadi dicetak ya, bisa sendiri. Nah, kemudian untuk detail permohonan submenu ini nanti kawan pajak di menu submenu detail permohonan bisa untuk mengetahui proses permohonan PBK yang sudah diajukan. Sampai mana nih Kak Erwin? Nah, di situ ada beberapa status untuk trackingnya. Ya, mulai dari diajukan, kemudian sampai dengan penelitian dan terakhir sampai dengan pencetakan dokumen dan juga statusnya apa, gitu ya, apakah disetujui ataupun ditolak. Nanti ada di situ semua nih Kak Erwin. Jadi mungkin tidak perlu lagi untuk telepon ke KPP ya? Iya, betul. Sampai mana itu bisa melakukan pengecekan secara mandiri. Di DJP online tadi ya Kak? Betul. Jadi nanti di situ ada status atau trackingnya istilahnya gitu ya, sudah sampai mana prosesnya. Nah, tadi untuk pencetakan produk hukumnya nih Kak Erwin, tadi sempat disinggung juga, kawan pajak juga bisa melakukannya melalui menu dashboard. Ya, sedikit berbeda ya kalau untuk mengetahui progresnya sampai mana di menu monitoring, kemudian untuk mencetak produk hukumnya itu di menu dashboard. Nah, kawan pajak IPBK ini kan merupakan salah satu alternatif ya, alternatif channel untuk menyampaikan permohonan pemindah bukuan secara elektronik tentu saja. Nah, terkait dengan jangka waktu penyelesaiannya nih Kak Erwin, gimana nih? Apakah sama ataupun ada perbedaan nih dengan permohonan yang disampaikan selain dari melalui IPBK? Sebenarnya kalau untuk jangka waktu penyelesaian walaupun di permohonan dilakukan secara elektronik, itu jangka waktunya masih sama Kak Dita. Sama ya? Itu paling lama 21 hari kerja. Hari kalender ya? 21 hari kalender Kak Dita. 221 hari kalender sejak permohonan diterima lengkap. Nah, di situ KPP akan memberikan keputusan atas permohonan tersebut. Nah, jika permohonan PPK itu memenuhi ketentuan, maka akan diterbitkan bukti pemindah bukuan. Namun jika setelah diteliti permohonan PPK tersebut tidak memenuhi ketentuan, maka KPP kantor pajak tidak menerbitkan bukti pemindah bukuan, namun memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak dengan menerbitkan surat penolakan pemindah bukuan. Itu jangka paling lama ya? Paling lama 21 hari. Namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa ketika memang sudah memenuhi persyaratan formal dan materialnya, dapat langsung ditindaklanjuti oleh KPP. Nah, untuk di situ kan di bukti pemindah bukuan terdapat, mungkin kan karena pajak bingung ya, jika nanti dilakukan pemindah bukuan, tanggal pembayaran pajak yang berlaku bagaimana? Mengikuti yang mana nih? Gitu. Kan di setorannya mungkin lebih lama daripada yang bukti pemindah bukuan kan barusan ya. Nah, nanti untuk kawan pajak tidak perlu khawatir karena memang nanti tanggal pembayaran yang berlaku di bukti PPK adalah tanggal bayar yang tertera dalam BPN Kak Dita, atau tanggal bayar berdasarkan validasi NPN pada surat-surat pajak yang tertera pada SSP, SPPJP atau BPN yang diajukan. Mengacunya tanggal pembayaran ke tanggal ya? pembayaran, bukan ke tanggal PPK-nya Kak Dita. Sip. Berarti memang kawan pajak tidak usah cemas dan khawatir terkait dengan tanggal pembayaran. Kalau PPK nanti jadi telat gitu. Iya, betul. Karena tanggal pembayarannya mengacu ke tanggal dibayarkannya sesuai dengan BPN ataupun pembayarannya ya.
Oke, nah Kak Erwin mungkin sedikit menambahkan ya. Saat ini kan memang DJP sedang melakukan adanya pembaruan untuk sistem administrasi perpajakan ya. Nah, kita tunggu saja nih untuk kelanjutannya bagaimana. Mungkin kawan pajak sudah familiar ya, sering digambar-gembar-gemborkan di media ya. Ya, betul, yang dinamakan dengan Cortex ya. Nah, kawan pajak tidak usah ragu dan cemas juga nih gitu ya terkait dengan nanti seperti apa sih kalau misalnya Cortex sudah berlaku, apakah masih bisa menyampaikan secara elektronik sampai sama seperti sekarang atau bagaimana? Nah, kawan pajak tidak perlu khawatir nanti untuk setelah Cortex sudah berlaku secara penuh gitu ya, nanti kawan pajak masih bisa menyampaikan permohonan pemindah bukuan juga nih secara elektronik ya. Nanti dilakukan melalui portal wajib pajak seperti itu. Kita nantikan bersama saja ya Kak Erwin ya untuk sistem Cortex baru nanti. Oke kawan pajak, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih mengenai IPBK ya. Mungkin kalau boleh saya ringkaskan gitu ya topik kita pada pada hari ini gitu, pada episode kali ini. IPBK itu merupakan sebuah aplikasi penyampaian permohonan untuk layanan pemindah bukuan ataupun PBK secara elektronik yang tersedia di situs DJP online ataupun www.pajak.go.id atau www.djponline.pajak.go.id sebagai alternatif channel dari penyampaian surat permohonan pemindah bukuan. Nah, tadi terdapat beberapa menu dalam IPBK, yaitu menu dashboard, kemudian menu permohonan, menu monitoring dan juga konfirmasi yang dapat kawan pajak manfaatkan untuk menyampaikan dan juga tadi ya melakukan pemantauan dan mencetak sampai dengan mencetak produk hukum yang dikeluarkan oleh DJP. Nah, kawan pajak, demikianlah tadi bincang-bincang seru kita pada episode kali ini mengenai IPBK. Silahkan kawan pajak dapat memanfaatkan fitur IPBK untuk melakukan penyampaian permohonan PBK yang tentunya bisa mempermudah kawan pajak sekalian ya Kak Erwin ya. Terima kasih kawan pajak yang sudah bergabung dalam episode kali ini. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekhilafan. Nantikan kami pada Pintas episode berikutnya. Saya Dita dan rekan saya Erwin pamit undur diri. Pajak kuat, APBN sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.